Baik anak-anak sekalian, kita amati sekarang slide pertama, pengertian milkiyah ya. Di situ ada dasar hukum, ada macamnya, ada contoh kepemilikan, ada sebab kepemilikan, ada lepasnya kepemilikan, ada ikhrajul mubahat, ada kholafiyah, ada ikhyaul mawad, ada akad, ada dasar hukum, ada rukun syarat, macam akad, batalnya akad, hikmah akad. Itu bisa kita lihat di slide, nanti akan saya berikan ke anak-anak semua. Ketika nanti COVID sudah selesai, nanti kita berikan semua file yang ada di slide. Lanjut. Kalau kita bicara tentang pengertian milkiyah secara bahasa dari kata milkun yang artinya adalah berada dalam kekuasaannya. Kemudian secara istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Jadi itu secara istilah. Jadi saya ulangi lagi, milkiyah secara istilah adalah suatu harta, benda atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Jadi melalui nanti sistem syirkah atau kerjasama antara dua orang atau lebih di bidang permodalan maupun di bidang jasa pelayanan kepada masyarakat. Lanjut. Sekarang dasar hukum dari kepemilikan bisa kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba saya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan oleh Allah untukmu. Surat Al-Ahzab ayat 50. Ini dasar hukum tentang kepemilikan. Karena konteks zaman Nabi dengan konteks sekarang adalah berbeda, termasuk masalah perbudakan, itu juga berbeda. Sekarang kita lihat berikutnya, hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim. Saya baca terjemahnya saja. Siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Siapa yang gugur mempertahankan darahnya, maka ia mati syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya, maka dia mati syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya, maka dia juga dikategorikan mati syahid. Ini hadis tentang bagaimana kita mempertahankan darah kita, ya, agama kita, keluarga kita, ya. Jadi itu dihukumi mati syahid, maka jaminannya adalah surga. Kemudian kita lihat macam-macam kepemilikan terhadap suatu harta ada 3 macam, yaitu kepemilikan penuh, artinya mutlak, kemudian kepemilikan materi, dan kepemilikan manfaat. Menurut Dr. Hussein Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi kepemilikan pribadi atau individu, kepemilikan publik atau umum, dan kepemilikan negara. Lanjut, contoh-contoh kepemilikan. Kepemilikan pribadi yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang. Jadi bisa karena bekerja ada gaji bulanan, atau karena mengembangkan modal yang sudah ada, akhirnya dia membuat usaha, dan usaha itu akhirnya menghasilkan keuntungan. Kemudian yang kedua, kelompok. Jadi kepemilikan kelompok namun bukan untuk umum, contohnya rumah, mobil, sawah, dan lain-lain. Kemudian kepemilikan publik umum yaitu harta yang dimiliki oleh banyak orang, contohnya jalan raya, lautan, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Yang keempat, kepemilikan negara, contohnya gedung sekolah negeri, gedung pemerintah, perhutani, dan lain-lain. Ini contoh kepemilikan. Jadi ada 4. Jadi kepemilikan pribadi, kelompok namun bukan untuk umum, publik, dan kepemilikan negara. Lanjut. Kemudian sebab-sebab kepemilikan ada 2,
satu, barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara syah, yang disebut dengan bahasa fikihnya ikhrajul mubahat. Contohnya ikan di dalam sungai, ikan di dalam lautan, hewan buruan, burung-burung di alam bebas, air, hujan, dan lain-lain. Yang kedua, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad atau bahasa fikihnya bil uqud. Contohnya lewat perdagangan, lewat jual beli, lewat hutang piutang, lewat sewa menyewa, lewat hibah, lewat pemberian, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan atau bahasa fikihnya bil kholafiyah. Contohnya mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat bagian barang dari wasiat ahli waris. Yang keempat, harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan atau bahasa fikihnya at-tawaludu minal mamluk. Contohnya telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki, dan lain sebagainya. Jadi ada perkembangbiakan, ada usaha. Kemudian lepasnya kepemilikan. Kepemilikan itu bisa lepas karena perpindahan posisi dari satu tangan ke tangan yang lain. Contohnya adanya jual beli, hibah, wakaf, dan meninggal dunia. Ini lepasnya kepemilikan. Kemudian hikmah dari kepemilikan, satu, terciptanya rasa aman, tentram dalam kehidupan masyarakat, terlindunginya hak individu secara baik, menumbuhkan sikap peduli terhadap fasilitas umum atau milik negara, timbulnya ya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Ada empati, kita ikut merasakan penderitaan masyarakat yang di bawah kita ekonominya, akhirnya muncul simpati. Mereka akhirnya merasa tenang, ada yang membantu, ada yang ngayomi, itu semacam itu. Kemudian yang berikutnya ikhrajul mubahat adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan, belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Jadi masih liar seperti di Sumatera, Kalimantan, pedalaman masih banyak lahan-lahan yang belum ada pemiliknya. Akhirnya pemerintah membuat program transmigrasi, membuka lahan baru, perpindahan dari satu provinsi ke provinsi yang lainnya untuk membuka lahan baru yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kholafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Kemudian ihya'ul mawad, upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya, misalnya membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tandus menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif, atau tanah tandus agar menjadi produktif. Berikutnya, pengertian akad. Akad artinya ikatan atau persetujuan, secara istilah berarti transaksi, kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Kemudian dasar hukum surat Al-Maidah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi wajib hutang, akad itu harus dilaksanakan, penuhilah. Kemudian rukun dan syarat akad, ada orang yang bertransaksi, harus ada orang yang bertransaksi, harus ada barang yang diakadkan, dan harus ada sighah atau ijab dan qabul, nanti dibaca sendiri. Kemudian macam-macam akad. Akad itu secara umum dibagi dua, ada akad lisan dan ada akad tulisan. Dan ditambah 3 lagi berarti ada 5. Kemudian ada akad perantara utusan atau wakil, ada akad isyarat, dan ada akad ta'atik, saling memberikan akad yang sudah berjalan secara umum. Contoh beli makan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar. Kemudian batalnya akad, tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun akad, maka menjadi batal. Kemudian di ijma akad muncul pertanggungjawaban moral dan material, timbulnya rasa tentram, terhindarnya perselisihan, terhindarnya dari pemilikan harta yang tidak sah, status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Jadi itu
beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon dicatat poin-poin penting. Kalau ada yang perlu didiskusikan, maka kita diskusikan di grup-grup classroom atau grup-grup WA. Saya kira itu anak-anak sekalian. Pesan saya, jaga diri baik-baik, jangan meninggalkan sholat dalam keadaan bagaimanapun juga, karena sholat itu perkara besar yang akan dihisab pertama kali sebelum yang lainnya adalah masalah sholat. Kemudian yang terakhir, tetap semangat, tetap optimis menapaki hidup dan kehidupan kamu. Saya yakin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, anak-anak akan mencari puncak kejayaan, puncak keemasan masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.